Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberikan kabar baik bagi semua orang. Hari ini hari Jumat Agung. Kita memperingati wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam gereja Katolik ada sebuah tradisi, yaitu mencium salib pada saat Jumat Agung. Nah saudaraku, timbul sebuah pertanyaan, mencium salib, apakah itu adalah sebuah berhala? Nah, kali ini saya akan membahasnya, saudaraku. Nah, saudaraku, pada perayaan Jumat Agung, Gereja Katolik mengadakan upacara menghormati, yaitu dengan cara mencium salib Kristus. Ada sejumlah orang yang mempertanyakan, bahkan mencurigainya sebagai berhala. Nah, untuk itu kita perlu memahami makna mencium salib dan apakah pengertian berhala agar kita dapat membedakannya. Saudaraku, mencium salib pada perayaan hari Jumat Agung bukan berhala. Karena yang dihormati bukan salib itu, tetapi maknanya, yaitu Yesus Kristus yang tersalib, yang rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita. Penghormatan kepada Kristus yang tersalib itu adalah sesuai dengan ajaran sabda Tuhan, sebagaimana yang ditulis Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus menulis, "Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain dari Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Itulah juga sebabnya mengapa salib di gereja Katolik menyertakan tubuh atau juga korpus Kristus yang disebut dengan krucifix, yang arti literalnya adalah seorang yang disalibkan. Penghormatan terhadap krucifix ini disebut sebagai dulia relatif, yang arti dan dasar kitab sucinya akan saya bahas di video saya yang lain. Nah, selama masa Prapaskah, gereja mengajak seluruh umat untuk merenungkan peristiwa iman yang menjadi seluruh dasar iman Katolik, yaitu Allah Bapa yang mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan kasihnya kepada umat manusia mencapai puncaknya pada hari ini, saudaraku, hari Jumat Agung, hari di mana Yesus mengorbankan dirinya dengan wafatnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Saudaraku, dari pengorbanannya di salib inilah, maka seluruh berkat dari Allah mengalir dari Roh Kudus juga tercurah kepada umat. Jadi, kita melihat bahwa tanpa peristiwa wafat Yesus di salib atau hari Jumat Agung ini, tidak akan ada kebangkitan Kristus atau Minggu Paskah. Untuk inilah salib menjadi tanda kemenangan dan juga kekuatan Allah. Seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, penghormatan salib Kristus dalam liturgi Jumat Agung dimulai sekitar abad keempat di Yerusalem, yang kemudian berkembang di seluruh dunia sampai dengan hari ini. Kita tidak dapat merayakan dan menungguan kebangkitan Kristus tanpa merenungkan sengsara dan wafatnya di kayu salib yang mendahului kebangkitannya. Jadi saudaraku, penciuman salib adalah berakar dari tradisi yang mempunyai dasar teologi yang dalam. Kalau kita memperhatikan, semua yang dilakukan di dalam liturgi adalah merupakan ungkapan ekspresi iman yang keluar dari dalam hati.
Juga mencium salib adalah suatu ekspresi yang keluar dari dalam hati, yaitu suatu ekspresi syukur dan kasih kepada Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, apakah ibadat Jumat Agung kita boleh maju dan menghormati Kristus tanpa mencium salib? Jawabannya boleh saja. Sejauh hati kita benar-benar mengasihi Kristus dan menghormati dan mensyukuri pengorbanannya. Namun, bagi saya secara pribadi, untuk memilih mencium salib, tidak ada penghormatan bagi Kristus Tuhan yang terlalu berlebihan. Semua penghormatan yang kita lakukan adalah selalu kurang dibandingkan apa yang harus diterima oleh Yesus. Pada saat kita menghormati salib Kristus, kita mensyukuri rahmat kasih-Nya yang tak terbatas, yang telah menyelamatkan kita. Kita mensyukuri kasih-Nya yang terbesar, sebab tiada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya, seperti yang ditulis di Yohanes 15 ayat 13. Dan penyerahan diri ini nyata terlihat dari sang krusifik, yaitu Kristus yang disalib. Demikian saudaraku, penjelasan saya mengenai mencium salib pada hari Jumat Agung ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda. Saudaraku, jikalau engkau merasa channel ini memberkati Anda, Anda boleh silakan subscribe, Anda boleh silakan like, dan juga bagikan kepada banyak orang, agar channel ini memberitakan kabar baik pada semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.